Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi di mata kuliah anggaran. Kali ini kita akan membahas mengenai penganggaran modal. Nah, setelah mempelajari materi kita hari ini, diharapkan teman-teman bisa menjelaskan pengertian penganggaran modal, serta tentu saja menghitung dan menganalisis kelayakan suatu investasi dengan berbagai metode. Sebenarnya ada banyak metode, karena keterbatasan, Bu Kade hanya sampaikan beberapa metode saja. Nah, apa yang dimaksud dengan penganggaran modal? Penganggaran modal adalah suatu proses pengambilan keputusan oleh manajemen atas kegiatan yang akan memberikan tingkat pengembalian investasi lebih dari 1 tahun. Penganggaran modal umumnya melibatkan kegiatan pengambilan keputusan untuk pengadaan aset tetap yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Penganggaran modal menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Alasannya adalah yang pertama, jumlah dana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut biasanya cukup besar. Kegiatan penganggaran modal memerlukan banyak sumber daya yang ada di perusahaan. Kemudian alasan berikutnya, jika kegiatan tersebut bisa dijalankan dengan baik atau bisa dikatakan sukses, maka tentunya akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Demikian juga sebaliknya, apabila ini gagal tentu akan membawa kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Nah, teknik dan konsep penganggaran modal. Penganggaran modal dapat membantu manajemen perusahaan dalam proses pengambilan keputusan untuk pelaksanaan suatu kegiatan, apakah bisa dilaksanakan atau sebaiknya tidak dilaksanakan atau ditolak. Berbagai faktor yang menentukan apakah kegiatan itu bisa dilaksanakan antara lain adalah tentu kondisi keuangan perusahaan. Kemudian keyakinan perusahaan tentang terkait target penjualan di masa yang akan datang. Karena pengadaan barang modal biasanya juga terkait dengan aktivitas penjualan perusahaan di masa yang akan datang. Apakah kiranya nanti akan menguntungkan atau tidak. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus menentukan dulu secara jelas nilai investasi awalnya. Kemudian kita harus menentukan sumber pendanaannya, apakah didanai secara internal ataupun eksternal. Kemudian kita harus tahu arus kas masuk dan keluar selama aktivitas tersebut dijalankan. Misalnya membeli mesin baru dalam jangka waktu umur ekonomis 5 tahun. Nah, selama 5 tahun itu kita harus menentukan arus kas masuk maupun keluarnya secara jelas. Kemudian baru kita menghitung apakah layak atau tidak aktivitas ataupun program tersebut untuk dijalankan. Nah, ada banyak metode, tetapi di sini Bu Kade hanya menyampaikan beberapa metode seperti payback period, net present value maupun profitability index. Jadi yang pertama tadi kita harus menentukan berapa investasi awalnya. Nah, misalnya tadi salah satu contohnya pengadaan barang modal adalah membeli mesin. Harga belinya berapa? Misalnya ada biaya-biaya lain yang menyertai dengan sampai bisa dioperasionalkannya mesin tersebut, itu juga termasuk dalam nilai investasi awal seperti biaya transportasinya, asuransinya, misalnya ada tes mesinnya, biaya pemasangan dan lain sebagainya. Nah, bila mana keberadaan mesin baru tersebut digunakan untuk menggantikan mesin lama yang sudah dimiliki dan mesin yang lama tersebut kemudian masih ada nilainya, misalnya dijual, maka harga jual mesin lama bisa digunakan sebagai pengurang nilai investasi barunya. Kemudian kita harus tentukan sumber pendanaannya, apakah keseluruhannya dibiayai oleh kas internal ataukah dengan menerbitkan obligasi ataupun meminjam pada lembaga keuangan seperti bank ataupun menerbitkan saham baru. Kita harus jelas karena masing-masing sumber pendanaan tersebut tentu mensyaratkan adanya biaya modal yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga mana yang sekiranya dipertimbangkan bisa dilakukan oleh perusahaan. Kemudian
arus kas selama umur ekonomis ya, misalnya mesin tersebut ya. Misalnya perusahaan mengganti mesin ya dengan manfaat selama 5 tahun. Penghematan per tahun yang diterima 150 juta, sehingga total penghematan ya selama 5 tahun berjalannya mesin tersebut berarti 150 juta dikali 5 tahun ya 750 juta, misalnya seperti itu. Kemudian ada beberapa metode yang mungkin akan kita pelajari di sesi ini ya. Yang pertama metode payback period. Di sini menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menutup sebuah kegiatan atau investasi awal yang sudah diperhitungkan tadi sampai kembalinya modal. Jadi berapa lama modal tersebut bisa kembali. Ya, jadi apabila ada beberapa alternatif investasi, maka apabila diperhitungkan dengan payback period, maka pilih yang paling cepat. Ya, waktunya paling cepat. Nah, di sini ada contoh kasus membeli mesin dengan harga 1 miliar, manfaatnya 10 tahun, penghematan per tahunnya 250 juta. Perusahaan mensyaratkan ya akan diterima ya bisa dijalankan apabila payback periodnya tidak lebih dari 6 tahun. Maka kita diminta untuk menilai apakah itu bisa diterima atau ditolak. Tadi investasi awal berarti sesuai dengan kasus 1 miliar. Kemudian bila mana kita sudah menentukan dari mana kita bisa mendanainya ya, kemudian tentu kita harus menentukan berapa arus kas bersihnya setiap tahun tadi ya 250 ya 250 juta selama 10 tahun nantinya. Nah, untuk menghitung payback periodnya apabila setiap periode dalam hal ini setiap tahun arus kas masuknya itu sama, maka bisa dihitung seperti ini. Investasinya berapa, arus kas bersihnya setiap tahun berapa, maka akan diperoleh jangka waktu selama 4 tahun. Nah, karena tadi syaratnya adalah 6 tahun, maka bisa dikatakan bahwa investasi ini bisa disetujui gitu ya. Nah, contoh yang kedua, investasi sebesar 1,5 miliar dengan arus kas masuk bersih selama 5 tahun ya, jangka waktunya berbeda-beda setiap tahun, penerimaannya setiap tahun berbeda. Nah, kita diminta untuk menghitung payback periodnya berapa lama. Nah, untuk menghitung payback periodnya mungkin bisa dilakukan dengan menyusunnya ke dalam suatu tabel seperti ini ya. Jadi sekiranya bisa tercover berapa lama investasi yang sudah dikeluarkan sebesar 1,5 miliar tersebut ya. Di tahun pertama baru tercover 500 juta ya, dari 500 juta dari 1 miliar 500 juta. Kemudian tahun kedua tercover 600 lagi, sehingga masih ada 400 juta yang belum tercover. Tahun ketiga kalau full berarti akan tercover 800 juta, padahal masih yang belum tercover 400 juta, sehingga di tahun ketiga tidak utuh ya selama 3 tahun ya, tahun yang ketiga, tetapi hanya sampai 400 juta itu tertutup. Nah, selama berapa lama tentu itu bisa diperhitungkan ya, sisa yang harus ditutup 400 juta, kemudian kalau memasuki keseluruhan tahun ketiga arus kasnya 800 juta, sehingga kita bisa katakan bahwa nilai investasi tersebut bisa tertutup selama 2,5 tahun. 400 juta dibagi 800 juta kali 1 tahun atau 12 bulan. Jadi 2 tahun 6 bulan. Kemudian bisa juga dengan metode net present value. Nah, kalau di payback period mungkin tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Nah, kalau di sini mungkin mulai bisa memperhitungkan nilai waktu uang dengan indikator apabila nilai NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut bisa untuk dilaksanakan. Demikian juga sebaliknya, kalau lebih kecil berarti sebaiknya ditolak. Contohnya kita masih gunakan contoh soal nomor 2, di mana perusahaan menggunakan dana kas internal dan menginginkan tingkat pengembalian sebesar 10%. Nah, kita diminta untuk menghitung. Nah, untuk menghitung nilai present value di setiap
tahunnya itu bisa menggunakan tabel ataupun bisa dihitung manual seperti di slide ini. Ya, diskon rate-nya tadi disyaratkan 10%. Ya, N itu tahun ke 1, 2, 3 sesuai dengan perhitungannya. Nah, setelah ditemukan baik secara manual ataupun tabel, silahkan untuk mempermudah sebenarnya ada di tabel. Maka arus kas masuk bersih tersebut kita kalikan dengan nilai present value-nya, ya. Kemudian kita peroleh nilai net present value-nya dari arus kas masuk bersih di setiap tahunnya. Jadi intinya 500 juta tahun depan, ya, tahun pertama, tahun berikutnya yang akan nanti bisa kita perkirakan peroleh. Kalau dinilai saat ini hanya senilai 454 jutaan. 600 juta 2 tahun yang akan datang yang kemungkinan bisa kita peroleh itu kalau dinilai saat ini hanya senilai 495 jutaan gitu ya. Dan seterusnya sampai tahun kelima sehingga diperoleh total NPV sebesar 2.228 jutaan gitu ya. Nah, kemudian tentu saja kita bandingkan dengan nilai investasi awalnya. Ternyata masih ada selisih positif sebesar 728 sehingga bisa kita katakan NPV-nya lebih besar dari 0 sehingga proyek tersebut atau investasi tersebut bisa untuk dijalankan. Bagaimana apabila kita nilai dengan profitability index itu dengan rumus present value of proceed ya dibagi present value of outlays dengan indikasi apabila PI-nya lebih kecil dari 1 maka bisa kita katakan investasi tersebut tidak layak. Demikian juga sebaliknya apabila lebih besar dari 1 maka bisa kita katakan layak. Nah, setelah diperhitungkan tadi kebetulan sudah dihitung ya present value of proceed-nya ya dari tahun pertama sampai kelima dibagi dengan outlays ya semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk investasi tersebut. Nah, kita peroleh angka 1,4 sekian. Karena lebih besar 1, maka bisa diputuskan bahwa investasi tersebut bisa dijalankan atau disetujui. Oke, mungkin itu yang bisa buka disampaikan untuk sesi kita kali ini. Untuk menambah referensi, silahkan Anda bisa baca dari berbagai sumber referensi yang ada. Di kesempatan berikutnya kita bisa berdiskusi, mungkin di LMS ataupun di WA Group yang sudah kita bentuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.